Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Sagen Agro Channel. Terima kasih Sohib Agro yang sudah berlangganan di channel ini dan selalu mendukung kami. Bagi sohib-sohib agro yang belum berlangganan di channel ini, silakan tekan tombol subscribe dan aktifkan tombol lonceng untuk mendapatkan update video terbaru dari channel kami. Dan jangan lupa klik like, komen, dan share ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua Sohib Agro. Jadi di sini kita akan membahas tentang mengenai pupuk juga, yaitu bagaimana kalau kita aplikasikan pupuk NPK ataupun majemuk dengan pupuk tunggal. Bagaimana sih sistemnya? Oke, mengenai pupuk tunggal dengan majemuk mungkin semua Sohib Agro sudah mengerti, tapi kita akan ulas sedikit lagi. Pupuk tunggal itu yaitu pupuk yang memang memiliki kandungan unsur hara dia tunggal ataupun sendiri, tidak bergabung bercampur dengan unsur hara yang lain. Contoh misalnya nitrogen ataupun urea. Nah, urea ini memiliki kandungan satu yaitu nitrogen. Yang kedua itu contoh lagi yang sering kita ketahui pupuk TSP ataupun yang terkandung dalam TSP ini adalah fosfat ataupun fosfor, di mana dia hanya mengandung satu kandungan saja. Nah, contoh lagi seperti pupuk MOP ataupun yang sering kita kenal dengan KCL. Nah, KCL ini mengandung. Video ini dipersembahkan oleh Dolomit Agro, solusi petani untuk memperbaiki keasaman pada tanah. Ataupun yang sering kita kenal dengan KCL. Nah, KCL ini mengandung satu unsur saja yaitu K2O. Nah, itulah yang dimaksud dengan pupuk tunggal. Nah, pupuk majemuk ini adalah pupuk lengkap ataupun pupuk yang lebih dari satu unsur hara. Contoh misalnya NPK triple 16, NPK 15-15, NPK 13-8-27, 13-6-27, 12-12-17, 2 dan sebagainya. Itu adalah pupuk majemuk, di mana dalam pupuk majemuk ini terkandung lebih dari unsur hara. Nah, yaitu tadi ada NPK, dan juga kalau kita perhatikan NPK 13-8-27, ada plus juga di situ 0,6 B misalnya, ataupun 12-17 2 plus TE. Nah, itu menandakan ada kandungan mikronya. Tapi yang pasti kandungan makronya sudah tersedia di situ, yaitu NPK, nitrogen, fosfor, kalium. Ini sudah lengkap. Nah, itulah sedikit tentang mengenai ulasan kita antara pupuk majemuk dengan pupuk tunggal. Oke, Sohib Agro. Nah, untuk berikut kita akan bahas lagi tentang pemilihan pupuk majemuk dan pupuk tunggal, cara pengurutannya. Oke? Nah, kita akan mencoba membahas dan mengupas sedikit tentang bagaimana pupuk majemuk dengan pupuk tunggal ini tadi. Oke. Jadi buat Sohib Agro yang sudah memupuk tanaman kelapa sawit kita itu dengan pupuk tunggal, yaitu makro tunggal nitrogen, fosfat, kalium. Jadi sebaiknya setelah Sohib Agro sudah memupuk makro ini tadi secara lengkap ya, dengan urutannya itu tadi urea ataupun nitrogen, TSP, RP atau SP3A6 dengan kalium ataupun yang sering kita dengar dengan MOP ataupun KCL. Jadi setelah kita memupuk periode pertama ini dengan menggunakan pupuk tunggal, jadi kita baru bisa aplikasi dengan pupuk berikutnya, yaitu ya kalaupun mau kita ganti dengan pupuk majemuk untuk penghematan misalnya, silakan. Tetapi jangan kita tidak sesuaikan cara urutan pemupukannya. Contohnya nih seperti ini.
Setelah kita misalnya memupuk urea nih, ini urea ini kan pupuk tunggal. Nah, tiba-tiba kita menggunakan pupuk majemuk yang kandungannya triple 16 misalnya ataupun triple 15. Nah, yang kita khawatirkan di sini ada kelebihan dari nitrogen tersendiri. Kenapa? Karena kita sudah mengetahui bahwasanya apabila kelebihan nitrogen kepada tanaman kita itu juga ada dampak negatifnya. Tetapi kita harus memupukkan dulu, kita selesaikan dulu ini pemupukan tunggal. Setelah nitrogen, fosfor, kalium, baru kita aplikasi dengan pupuk NPK agar kebutuhannya itu dia lebih seimbang, tidak ada yang berlebih dan tidak ada yang berkurang. Kadang ada sohib agro yang memang ingin penghematan menggunakan dengan pupuk majemuk. Kenapa? Karena aplikasinya hanya sekali saja dan kita itu tidak perlu menambahkan pupuk yang lain. Sekalipun pupuk majemuk itu sendiri masih butuh kandungan yang lain. Contoh misalnya dengan kalium. Nah, kita ketahui kalium ini cukup besar kita berikan kepada tanaman kelapa sawit karena kebutuhannya itu cukup tinggi. Jadi kalau kita menggunakan pupuk majemuk, ya kalau hanya untuk sekedar memberi unsur hara saja, mungkin itu sah-sah saja, tidak ada masalah. Namun kalau untuk kecukupannya, mungkin kita masih bisa menambahkan dengan pupuk kaliumnya, sohib agro. Tetapi karena petani-petani kita di sini sohib agro juga banyak yang ya kadang melihat siklus harga ya, harga kelapa sawit kita sekarang itu fluktuatif, maka banyak yang merubah sistem pemupukannya dari yang tunggal menjadi majemuk. Ya, tidak ada masalah, yang penting tanaman itu harus dipupuk. Itu kunci paling pentingnya sohib agro. Tetapi kembali lagi kita ke pembahasan tadi, kita harus sesuai dengan pengaplikasian pupuk yang kita berikan. Jangan kita salah mencampur atau menggabungkan urutan dari sistem pemupukan majemuk dengan pupuk tunggal. Agar ya di sini kita tidak mengalami kerugian kepada tanaman sendiri, kerugian juga secara finansial. Jadi kalau misalnya sohib agro dalam rotasi pemupukan per tahunnya itu ada 3 kali, berarti rotasi per 4 bulan sekali. Misalnya nih periode pertama sohib agro menggunakan pupuk tunggal, di periode berikutnya bisa menggunakan pupuk majemuk, periode berikutnya bisa juga menggunakan pupuk tunggal atau majemuk juga. Nah, itu tergantung selera dari sohib agro untuk sistem pemupukannya. Tetapi kalau hitung-hitungan secara Video ini dipersembahkan oleh Dolomit Agro, solusi petani untuk memperbaiki keasaman pada tanah. unsur hara itu ada hitungan tersendiri, mungkin tidak akan sama unsur hara yang kita berikan pupuk tunggal dengan pupuk majemuk. Tetapi poin yang paling penting di sini adalah intinya kita memupuk tanaman kelapa sawit kita. Kenapa? Karena kalau tidak kita berikan pupuk ataupun unsur hara, maka tanaman ini tidak akan berproduksi maksimal. Jadi kalau untuk masalah pemberian unsur hara tadi dengan majemuk ke tunggal atau tunggal ke majemuk, mungkin itu tidak ada masalah. Oke, sohib agro, jadi mungkin sedikit ulasan kita tentang mengenai bagaimana sistem pemberian pupuk kepada tanaman kelapa sawit kita antara pupuk majemuk dengan pupuk tunggal tadi. Itulah sedikit ulasan-ulasan dari kita. Dan pesan penting buat sohib agro, tetap jangan lupa untuk memupuk dan paksakan untuk memupuk agar tanaman kita bisa memberikan produksi yang maksimal kepada kita. Perkara untuk memilih pupuk tunggal dengan majemuk, kuncinya cuma satu, sesuai
pengurutan pemberian pupuknya itu tadi. Oke, Sohib Agro, mungkin tentang ulasan kita cukupkan demikian. Jadi, kalaupun ada nanti yang mau ditanyakan, silahkan tulis di komentar kita, di link komentar, biar kita di situ buat diskusi ya, agar kita saling berbagi ilmu ya tentang pemupukan kelapa sawit. Jadi, buat Sohib Agro yang sudah subscribe di channel kita ini, terima kasih. Dan yang belum, mohon di-subscribe agar kita bisa memberikan konten-konten yang bermanfaat buat Sohib Agro. Dan jangan lupa di like, komen, dan share agar teman-teman yang lain juga bisa melihat video-video kita ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.